Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih munaqahat. Langsung saja, di sini saya sudah memilih beberapa soal dari Bapak dosen. Yang pertama adalah jelaskan hukum suami yang tidak bekerja sedangkan istrinya yang justru bekerja. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya wanita, dan karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Dalam ayat ini disebutkan jika kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-laki, seorang suami harus berusaha kuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya meski kondisi sedang sulit. Kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya. Di sisi lain, baik seorang laki-laki itu bekerja atau tidak, ia tetap memimpin dari istrinya. Artinya, meski memiliki penghasilan, seorang wanita tidak boleh merendahkan atau menolak taat kepada suaminya, sepanjang perintah sang suami tidak dalam bentuk kemaksiatan. Harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri. Jika ia menggunakan untuk menafkahi keluarga, maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan. Yang kedua adalah bagaimana hukum suami mentalak istri melalui WA. Mengutip dari beberapa sumber, para ulama mengatakan jika hukum talak lewat SMS atau WA sama dengan hukum talak lewat tulisan. Namun ada beberapa pendapat di antara kalangan ulama mengenai talak lewat tulisan. Apa permintaan tersebut termasuk talak syahri, talak tegas yang enggak memerlukan niat, atau talak kinayah, talak sindiran sehingga memerlukan niat agar permintaan tersebut sah. Ulama sepakat jika permintaan talak melalui tulisan termasuk SMS, chat, dan email WA memiliki hukum yang sah, sebab tulisan terdiri dari banyak huruf yang dapat dipahami, makanya sebagai talak sehingga nilainya sama seperti ucapan. Keputusan ini pun berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah memaafkan bisikan jiwa dari umatku selama belum diamalkan atau diucapkan. Yang ketiga adalah hukum suami mentalak istri dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk, menurut Syafi'iyah ada dua pendapat, yaitu tidak sah dan sah. Ulama yang mengatakan tidak sah antara lain Imam Muzani, Rabi'ah Al-Laid, dan Abu Tawir berdasarkan Qawil Qadim. Hal ini dikarenakan mabuk disamakan dengan orang tidur, gila, dan talak dalam keadaan terpaksa. Mereka berdalil dengan sunnah An-Nisa ayat 43 tentang orang mabuk tidak boleh melaksanakan salat dan dikatakan tidak mukhalaf. Sedangkan mayoritas mazhab Syafi'iyah dalam Qaul Jadid mengatakan sah talak dalam keadaan mabuk, sebab ia sendiri memasukkan barang haram yang merusak akal secara sengaja. Mereka berbeda dengan orang gila, tidur, dan anak kecil. Ia dihukumi mukhalaf. Talak dalam keadaan mabuk pada Qawil Qadim ditutup dalam arti talak tersebut sah. Soal yang keempat, bolehkah istri mengajukan gugat cerai? Seorang wanita atau istri boleh saja menggugat cerai suaminya asalkan dengan syarat dan alasan yang jelas.
Dalam sebuah hadis diriwayatkan seorang wanita yang takut berbuat kufur karena tidak menyukai suaminya meski suaminya memiliki perangai yang baik, diperbolehkan untuk menggugat cerai. Dari Ibnu Abbas bahwasannya istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais pada akhlak dan agamanya, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam." Maka Nabi bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?" Si perempuan menjawab, "Ya Rasulullah." Lalu Nabi pun bersabda, "Ambillah kebunnya dan ceraikanlah dia." Soal yang kelima adalah apakah istri mempunyai hak rujuk? Istri menolak rujuk dalam masa iddah talak antara ahli fikih dengan kompilasi hukum Islam. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rashid dikatakan bahwa kaum muslim telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Soal yang terakhir adalah apa hikmah disyariatkannya rujuk? Dibolehkannya rujuk seorang suami kepada istrinya yang ditalak merupakan salah satu nikmat Allah, karena terkadang talak terjadi karena emosi, karena marah, dan terjadi tanpa ada pikir panjang akan akibat-akibat terburuknya. Apabila seorang laki-laki berpisah dari istrinya, kemungkinan besar dirinya akan merasa rindu kepada istrinya, dan dengan adanya syariat rujuk ini dia bisa kembali kepada istrinya. Oleh karena itulah syariat rujuk ini Allah adakan untuk kehidupan rumah tangga sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada pasangan suami istri, dan merupakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Anna Rasulullah SAW talaqa Hafsata summa raja'aha, bahwa Rasulullah SAW mentalak Hafsah kemudian beliau merujuknya kembali.